Ketika anak menangis itu adalah suatu tanda bahwa saya membutuhkan bantuan. Tapi kalau kemudian kita nggak konsekuen, kemudian dilanggar ya, nanti aku bisa melanggar aturan yang lainnya nih. Wah, anakku nangis, aku malu. Saya tuh selalu salah karena setiap hari saya selalu disalahkan oleh orang tua saya. Orang tua kita tuh bahkan tidak sadar kalau beliau adalah otoriter, Mbak. Maka kita perlu untuk menerima diri kita terlebih dahulu sih, supaya kita tidak menjadi people pleaser. Halo Sobat Prima. Halo. Ya, di sini kita akan membahas seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu ya, secara psikologi. Di sini perkenalkan aku Dura, dan di samping aku ini ada psikolog Mbak Sari. Halo. Ya, nah jadi gini Mbak, sebelumnya kita udah menampung nih beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Dan ini yang pertama, ini mengenai tentang anak nih, seputar anak gitu. Nah mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama ya Mbak. Kenapa sih anak-anak kalau nangis itu suaranya kenceng banget? Ya, kalau kita lihat anak-anak itu sebenarnya bisa ngomong itu sekitar 1,5 tahun ya. Ketika mereka belum bisa berbahasa, maka bahasa yang mereka sampaikan itu menangis. Karena bahasa ada dua kan, verbal dan non-verbal. Ketika anak menangis itu adalah suatu tanda bahwa saya membutuhkan bantuan. Entah saya lapar, entah saya merasa ada yang terluka, entah saya menginginkan sesuatu, atau entah saya mencari perhatian. Nah, ketika menangis terus semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, itu memang untuk mencari atensi dari lingkungannya supaya ada yang merespon dia. Makanya beberapa anak yang tantrum gitu, yang menangis terus menerus kayak gitu, bisa jadi kita memang mungkin kurang atau lack of attention ya. Jadi mama papa di rumah juga perlu melihat kenapa anak saya harus selalu tantrum ya gitu. Apakah karena ini evaluasi aja ya Mbak Dula, apakah karena saya memang kurang memberi perhatian ya, sehingga dia meminta perhatian itu dengan cara menjadi tantrum. Kalau sudah tantrum baru diikuti tuh apa yang menjadi maunya anak. Jadi anak akan terus menerus mengulang pola yang sama. Kalau aku udah nangis teriak-teriak, maka orang tuaku akan datang padaku dan melakukan apapun yang aku mau. Nah, itu perlu berhati-hati sih. Iya, berarti itu ya teman-teman gitu, bahwa kalau menangis itu adalah memang yang dia bisa baru itu gitu ya Mbak, saat itu gitu. Dan menangis pun tanda-tandanya ada, maksudnya maksud dari menangis pun berbeda-beda gitu. Entah itu mencari perhatian gitu ya, atau dia pengen dipenuhi gitu kebutuhannya. Jadi mungkin buat ayah bunda di rumah gitu ya, itu bisa jadi evaluasi nih, pas anaknya nangis itu tandanya dia minta apa kayak gitu. Cuman untuk ketika dia udah bertambah usia, dia akan bisa belajar untuk menyampaikan itu ya Mbak. Iya, benar sekali. Oleh karena itu sebenarnya bahasa itu penting banget, mapa di rumah atau ayah bunda, karena bahasa itu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan si anak. Ketika kita kasih gadget sebelum 2 tahun dan kemudian dia nggak bisa ngomong, di usia dia usia ngomong paling nggak 1,5 tahun sampai lebihnya 2 tahun mestinya bisa ngomong ya. Kalau belum bisa ngomong, nah itu juga sebenarnya evaluasi buat kita juga, karena harusnya dia ngomong sehingga tidak nangis sedemikian keras gitu, atau tidak tantrum, seharusnya sudah bisa mengungkapkan. Jadi di sisi lain kita perlu hati-hati juga untuk kapan kita ngajarin anak kita ngomong. Dan gadget nih ternyata sudah mengambil alih pertumbuhan atau stimulasi untuk anak bisa ngomong di zaman-zaman ini. Oke. Nah, berbicara tentang tadi ya Mbak, ketika yang harus jadi perhatian itu buat ayah bunda itu adalah ketika misal si anak ini menyampaikan keinginannya, itu tuh jangan sampai itu jadi pola yang berulang gitu. Ketika dia akhirnya tantrum karena pengen dituruti gitu kemauannya. Nah, gimana sih harusnya sikap orang tua biar bisa membedain nih kapan si orang tua ini harus memenuhi kebutuhan si anak, tapi polanya itu nggak berulang dan nyampe anak ini bisa tantrum kayak gitu ketika pengen sesuatu. Iya, sebenarnya semua itu butuh janjian ya. Ketika orang tua nggak bikin janjian dan orang tua menuntut, itu juga nggak boleh gitu. Semua butuh perjanjian. Ketika terjadi sesuatu, dia nangis karena dia minta es krim dan belum pernah ada janjian. Kalau misalnya in case ketika anak saya mau pergi ke titik-titik mat gitu ya, saya selalu bilang boleh ambil satu. Jadi ketika dia sampai di toko tersebut gitu ya, dia ambil satu. Ketika dia ambil dua ya saya bilang kalau ambil dua bayar sendiri.
dan nggak pernah bisa bayar sendiri karena nggak pernah punya uang. Jadi ya ambil satu. Nah, ketika anak sudah mulai tidak taat, yang perlu kita lakukan hanya konsekuen dengan apa yang sudah kita janjikan. Enggak, sejak awal kita sepakat kok boleh ambil satu. Tapi kalau kita langsung ngomong Mbak Dura, boleh ambil satu jajan ya, itu juga bisa dilakukan dengan cara halus gitu. Kamu lebih memilih ambil makanan ini atau makanan itu gitu, supaya nggak terlalu direktif, ambil satu aja. Tapi ambil roti satu, dan itu sudah sesuai kesepakatan. Jadi ketika anak tantrum, padahal itu sudah ada kesepakatan, kita tetap konsekuen. Tapi kalau anak kemudian tantrum dan nggak ada kesepakatan, ya kita perlu evaluasi untuk bikin kesepakatan dulu sejak awal. Oke, berarti yang harus di-highlight itu adalah kesepakatan dulu ya Mbak, antara anak sama orang tua gitu. Dan ketika nanti misal anaknya tetap tantrum, berarti itu balik lagi ke konsekuensinya gitu ya. Kalau kemudian itu dilanggar, maka anak tuh sebenarnya mencoba-coba. Kalau begini tuh orang tua aku masih bisa kasih toleransi nggak sih gitu. Kalau begini ternyata udah nggak bisa kasih toleransi, ya udah sejak dulu sampai hari ini saya cuma bisa ambil satu makanan ketika saya pergi ke toko. Gitu. Tapi kalau kemudian kita nggak konsekuen, kemudian dilanggar, ya nanti aku bisa melanggar aturan yang lainnya nih gitu. Oke, berarti nanti anak ini malah justru mencoba-coba untuk nih kalau aku misal minta ini dikasih nggak ya gitu ya. Terus iya, misal diturutin, akhirnya dia nambah. Makanya gitu. sulitnya jadi orang tua tuh konsekuen gitu dengan apa yang sudah kita pernah ucapkan bersama dengan anak. Oke, terus mungkin kalau ada orang tua yang nggak tega gitu Mbak, sampai anaknya itu tantrumnya sampai nangis yang kenceng banget, dan mungkin itu lagi di toko misalnya, yang tadi yang itu tuh rame gitu sama orang, terus diliatin sama orang. Apa sih harus dilakuin sama orang tua biar tetap konsekuen gitu dengan apa yang udah disepakati gitu sama anak? Kalau Mbak Dura pernah dengar, atau teman-teman di sini atau Bapak, Bu, Ayah, Bunda di sini, ada yang diistilahkan dengan mindful parenting. Jadi mindful itu mindnya full itu fokus ya, bukan full dengan pikiran yang lain gitu ya. Seringkali kita full itu karena pikirannya banyak gitu. Mindful parenting itu adalah ketika kita fokus pada kebutuhan anak saya. Jadi orang tua itu seringkali nggak mindful yang gini, wah anakku nangis, aku malu dilihat oleh itu, dilihat oleh ini. Jadi sebenarnya kita nggak konsen ke kebutuhan anak kita, tapi kebutuhan kita, karena ego saya. Wah, saya nih harus jadi orang tua yang baik di mata orang-orang yang ada di sini dong, kayak gitu. Nah, itu kita sedang nggak mindful. Kita sedang tidak konsen sebagai orang tua. Nah, kalau kita konsen sebagai orang tua, maka kita konsentrasi pada kebutuhan anak. Kamu nangis kenapa, Nak? Gitu. Karena aku mau ambil 2 gitu. Ambil 2 makanan. Nah, kalau kesepakatannya berapa? Kesepakatannya 1, ya sudah ambil 1. Kalau dia ternyata menurut Mbak Dura kok dia tetap nangis nih, ya sudah didiamkan saja. Sampai dia menyadari bahwa iya kesepakatannya 1. Kalau kita mau kasih toleransi, besok lagi kalau mau ambil 2, ya ngomong dulu sebelum kita sampai di sini misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman, berkaitan dengan itu gitu ya, ini ada pertanyaan yang berkaitan juga gitu. Kenapa sih anak-anak itu pengennya itu semua keinginannya itu diturutin dan harus saat itu juga, Mbak? Iya, kalau kita lihat, wah ini pakai sedikit tokoh ya, namanya Freud gitu ya, teman-teman udah pernah kenal ya. Kalau manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Id itu adalah keinginan yang yang alaminya kita. Kalau ego itu kemudian diri kita yang kemudian menyaring berdasarkan superego. Superego itu adalah norma-norma aturan gitu. Kayak misalnya kayak gini, saya mau es krim, itu id kita ya. Tapi kemudian ada superego dari Bunda Dura misalnya, es krim nggak boleh lebih dari 2 ya, nanti bisa sakit gitu. Maka si anak akan bilang, oh ya saya mau es krim, tapi saya 1 aja. Karena si ego ini kemudian tumbuh menjembatani antara keinginan yang paling primitif dari manusia dengan aturan yang diharapkan di lingkungan gitu. Jadi anak-anak egonya belum terbentuk, Mbak. Jadi kalau anak remaja sudah tumbuh, sebaiknya sudah punya ego yang kuat supaya bisa mengendalikan hal-hal yang sangat primitif. Misalnya saya kalau anak kuliah nih, saya nggak mau kuliah gitu, itu kan id kita ya. Tapi kemudian ada superego, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan, maka saya tetap kuliah. Jadi anak-anak egonya masih tumbuh. Oleh karena itu anak-anak biasanya pengaturan perilakunya masih dengan reward punishment, karena egonya masih belum kuat, Mbak. Gitu. Nah, mungkin lanjut lagi ya di pertanyaan berikutnya, teman-teman. Ini kenapa sih anak yang sering dimarahi gitu ya di sekelilingnya, di orang-orang sekelilingnya itu jadi suka merasa bersalah gitu, dan dia itu akhirnya sulit gitu membedakan mana sih yang benar gitu dan mana sih yang salah gitu. Itu kenapa ya, Mbak?
Jadi sebenarnya otak kita itu kan membentuk pathway ya. Otak kita itu kayak membentuk sebuah jejak langkah gitu. Kalau setiap hari kita dimarahi gitu ya, berarti setiap hari saya itu melakukan kesalahan. Itu yang ada di otaknya, dan yang merekam bukan hanya otak loh, tubuhnya itu juga merekam gitu. Makanya ada beberapa klien yang bagian mana sih yang terasa nggak nyaman, misalnya bagian di sini gitu. Oh di sini tuh ada apa? Oh ternyata karena dulu aku harus menahan karena aku selalu dimarahin kayak gitu. Nah kita bisa ngajak ngomong tubuh kita. Nah itu kalau kita masuk ke ruang konsultasi atau terapi ya Mbak. Tetapi apa yang sering terjadi atau yang terus menerus itu membentuk pola gitu. Kalau misalnya Mbak Durah nih kalau di eksperimen tinggal sama monyet, mungkin ngomongnya ya jadi kayak monyet ya Mbak. Ya, karena Gitu. tiap hari ketemu Tiap hari sama ketemu monyet sama gitu. monyet, dan setiap hari itu yang menjadi pola. Jadi meskipun secara consciousness atau kesadaran kita, saya tahu bahwa itu nggak baik secara kesadaran kita, tapi bahwa sadar kita itu akan terus mengatakan bahwa saya itu selalu salah karena setiap hari saya selalu disalahkan oleh orang tua saya. Jadi nah itulah yang biasanya menjadi kenapa kok luka masa kecil itu kemudian mempengaruhi masa dewasa kita, karena memang ada hal-hal yang masuk ke dalam bawah sadar kita, di mana kita udah nggak bisa lagi mengingat peristiwa masa kecil, tapi luka itu sebenarnya masih hidup di dalam diri kita gitu Mbak. Berarti itu karena pola yang udah terbentuk gitu ya Mbak. Jadi akhirnya dia merasa takut gitu untuk mengatakan yang sejujurnya gitu. Ya termasuk ketika anak dididik oleh orang tua yang otoriter, yang selalu salah, yang selalu diputuskan oleh orang tua, maka dia tidak punya kuasa atau daya untuk memutuskan dirinya sendiri. Harus ketika memutuskan sendiri merasa nggak pede, harus nanya ke orang lain karena terbiasa diatur oleh orang tua gitu. Nah, terus ngomong-ngomong masalah orang tua sama anak gitu Mbak, gimana sih caranya menyampaikan aspirasi ke orang tua gitu ketika orang tua kita itu tipikal yang nggak bisa nanya duluan gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa ngobrol kayak gini, artinya kita udah cukup dewasa ya untuk bisa menyimak hari ini itu, karena anak-anak gak akan suka untuk nyimakin apa sih ngomongin kayak gitu. Nah kalau teman-teman sudah menyimak, artinya teman-teman sudah cukup bisa dewasa untuk kita berpikir bahwa orang tua kita itu sebenarnya bentukan dari orang tua sebelumnya. Yang menurun tuh nggak cuman fisiologis ya Mbak, psikogenetik tuh juga menurun gitu. Ketika orang tua kita dulu otoriter, orang tua kita otoriter, dan kita itu juga bisa otoriter. Itu unconsciousness kita, ketidaksadaran kita itu sebenarnya menjadi sama. Karena mungkin orang tua kita tuh bahkan tidak sadar kalau beliau adalah otoriter Mbak, bahkan nggak sadar. Nah ketika kita sudah paham bahwa alur sejarahnya kayak gitu, maka kemudian kita melakukan sebuah upaya untuk menerima. Kenapa menerima? Karena ketika kita mau mengubah orang tua tuh kita itu lelah. Orang tua seperti sulit untuk kita ubah. Jadi menerima bahwa orang tua saya menjadi otoriter karena bentukan orang tuanya yang otoriter. Nah berikutnya adalah sekarang saya harus bagaimana? Tentu tanggung jawab pertama dalam diri kita adalah memastikan pikiran, perasaan, dan perilaku kita baik, kemudian sejahtera ya. Nah kalau kita sudah tahu orang tua kita yang nggak tipe nanya ya Mbak, artinya kita yang kemudian yang berinisiatif untuk ngajak bicara. Jadi kalau sama-sama kerasnya nggak akan ada kesepakatan yang sama-sama nyaman. Nah kalau kayak gitu ya Mbak, jadi kan kita harus menerima dulu, terus kemudian kita yang berinisiatif nih buat ngomong ke orang tua dulu gitu. Tapi ketika habit yang udah ada nih, si anak ini tuh jarang banget gitu untuk ngobrol dulu nih sama orang tua gitu. Apa sih yang harus dilakuin gitu ketika dia tuh udah ngerti nih kalau aku nih harus yang memulai dulu gitu. Tapi dia bingung nih mau mulainya dari mana gitu. Si anak ini harus kayak gimana? Ada dua cara sih. Kalau teman-teman merasa tidak bisa mengatasi sendiri, memang teman-teman butuh profesional. Karena saya pernah saya pernah menghadapi klien dengan seperti itu. Mbak, saya nggak bisa ngomong sama mama saya gitu. Oh dek, kalau ada kesempatan bolehkah saya ketemu sama mamahmu? Dan mamahnya telepon ngomong, Mbak yang terjadi begini. Oh ya, yang terjadi dengan anak ibu begini. Saya hanya menyampaikan apa yang perlu ibu tahu, dan ternyata bisa diajak ngomong. Misalnya itu jika memang sudah tidak bisa mengatasi sendiri gitu. Tetapi kalau masih bisa diupayakan mengatasi sendiri, seseorang itu apalagi orang tua itu butuh untuk dihargai ya. Mbak Dura juga pasti ketika ada anak TK, ketika ada yang bilang misi Mbak, itu juga merasa lega ya. Jadi memang butuh untuk dihargai, untuk didengarkan, untuk ditanyakan dulu, dan dianggap bahwa orang tua kita itu lebih tahu dan mentor
gitu. Jadi kita berguru, bukan langsung kemudian menyatakan keinginan, tapi oh kayak gitu ya. Tapi kalau keinginanku kayak gini gimana? Pertimbanganku ini sih, kekurangannya ini, kelebihannya ini, kalau aku minta kayak gitu gimana? Jadi orang tua juga kemudian akan masuk ke dalam diskusi atau alur pikiran kita. Oke, berarti emang itu ada dua kemungkinan ya Mbak, kita bisa mencoba diri dulu gitu sendiri gitu, untuk ngobrol dulu sama orang tua kita gitu. Tapi ketika kita memang merasa ini tuh belum mampu gitu ya, belum bisa untuk ngobrol sama orang tua, berarti kita memang bisa nih apa ya, maksudnya adanya bantuan dari profesional kayak gitu. Ini lanjut lagi ya Mbak pertanyaannya. Kenapa sih anak itu juga ketika dia main nih sama segerombolan anak-anak yang lainnya gitu, ketika anak yang lainnya ini punya mainan baru gitu, misal si anak ini tuh pengen juga gitu punya, itu tuh kenapa gitu? Ketika anak yang lain punya mainan, dia juga kepengen punya mainan gitu. Jadi hasrat setiap orang itu kan sebenarnya diakui ya. Sebenarnya semua yang dilakukan ini adalah bentuk ingin adanya acceptance. Karena acceptance itu sesuatu yang nyaman dan rejection itu sesuatu yang menyakitkan. Ketika seseorang ingin punya mainan yang sama dengan mainan orang lain tuh akarnya adalah dia butuh diterima, Mbak. Dia butuh diterima, dan karena diterima itu menyenangkan dan ditolak itu menyakitkan. Ketika Mbak Durah itu sukanya bola dan aku main bola, pasti Mbak Durah akan menerima aku lebih cepat ya. Dan perasaan diterima itu menyenangkan kayak gitu. Nah, itu dari anak, remaja, dewasa sampai lansia semua butuh diterima gitu. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita perlu untuk membantu diri kita supaya kita tidak butuh untuk diterima atau untuk menyenangkan semua kelompok itu. Maka kita perlu untuk menerima diri kita terlebih dahulu sih, supaya kita tidak menjadi people pleaser gitu, menyenangkan semua kelompok orang. Saya menjadi siapapun asalkan mereka menerima saya. Nah, itu bahayanya ketika kita tidak kemudian segera menerima keberadaan diri kita. Nah, ngomong-ngomong tadi nih Mbak, ketika pas kecil itu tuh kita mungkin ada entah itu luka gitu ya, entah itu luka pengasuhan dari orang tua gitu, atau dari orang-orang sekeliling kita gitu. Dan itu tuh seringkali ada istilah bahwa apa ya, inner child-nya kita tuh masih belum bisa menerima itu semua gitu, menerima luka itu gitu. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan gitu ketika si inner child yang dikonotasikan sebagai negatif ini tuh bisa sembuh gitu? Sebenarnya inner child tuh nggak hanya negatif ya, semua yang ada dalam diri kekanak-kanakan kita itu ya ada pengalaman menyenangkan juga ya. Makanya kalau tanya ke anak, nggak langsung tanya apa yang bikin kamu sedih, tapi apa sih yang bikin kamu seneng, pernah nggak ada pengalaman seneng gitu, atau apa yang bikin kamu tuh bangga gitu, tapi ada nggak sih yang bikin kamu sedih gitu. Jadi inner child itu adalah luka yang biasanya para psikolog tuh akan mencari si klien itu luka pertama kali dalam hidupnya itu kapan. Nah, biasanya lukanya itu macam-macam, bahkan lukanya belum dia lahir pun dia sudah terluka karena mungkin orang tua tidak mengharapkannya gitu. Nah, luka ini nggak disadari karena nggak clear ya. Nah, ketika ini diajak bicara, jadi kalau misalnya di dalam konteks psikoterapi itu nanti kita bisa berdiskusi dengan si anak kecil ini, si anak kecil yang sedang terluka di pojokan kamar gitu ya. Kita ajak bicara apa sih yang dia butuhkan, apa yang dia mau, apa yang bisa apa yang kita bisa lakukan supaya kita lebih baik, dan biasanya kita akan mengatakan bahwa aku mencintaimu apa adanya kamu. Jadi accepting atau love itu memang menyembuhkan luka-luka itu. Nah, untuk teman-teman yang bisa sampai ketemu sama inner child tuh bisa sih, kalau mau mencoba sendiri silahkan belajar, tapi kalau mau pengen ketemu sama inner child dan kemudian ada perdamaian di sana ya ketemu sama psikolog klinis. Ya teman-teman, ini tadi ya gitu serangkaian pertanyaan gitu di seputar kita gitu, dan ini kategorinya anak gitu. Nah mungkin di pertemuan kali ini kita cukup gitu membahas ini gitu, dan kita bisa melanjutkan di sesi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sendiri bisa mandiri, bersama bisa bekerja sama, itulah pribadi yang prima.